Selamat pagi, Shalom. Damai sejahtera di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus menyertai Bapak Ibu dan Saudaraku semuanya di pagi hari. Tema renungan kita pagi hari ini adalah hidup dalam kelimpahan, yang terambil dari Amsal 3 ayat 1-10. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, setiap orang tentunya merindukan hidup dalam kelimpahan. Tubuhnya sehat, keluarganya harmonis, anak cucunya berhasil, rezekinya berlimpah. Nah, bagaimana hidup berkelimpahan menurut Salomo? Yang pertama, saudaraku, pegang teguh ajaran dan perintahnya. 1 dan 2. Ajaran dan perintah yang diajarkan untuk dipegang teguh oleh umat Tuhan secara turun-temurun tentulah ajaran Musa. Supaya seumur hidupmu engkau dan anak cucumu takut akan Tuhan Allahmu dan berpegang pada segala ketetapan dan perintahnya yang kusampaikan kepadamu, dan supaya lanjut umurmu. Maka dengarlah, hei orang Israel, lakukanlah dengan setia, supaya baik keadaanmu dan supaya kamu menjadi sangat banyak. Ulangan 6 ayat 2 dan 3, saudara. Dan dalam Ulangan 28 ayat 1-14, Musa kembali meneguhkan bahwa ketika umat Tuhan mendengar dan melakukan dengan sungguh-sungguh apa yang telah diajarkannya, maka akan mendapatkan berkat yang luar biasa dari Tuhan. Inilah ajaran-ajaran yang harus dipegang teguh oleh umat Tuhan dan yang diteguhkan kembali, yang diperintahkan kembali oleh Salomo. Saya kena percaya, saudaraku yang kasih Tuhan, generasi penerus Salomo, mereka semua selain diajarkan tentang Taurat Musa, mereka juga diajarkan tentang berbagai disiplin ilmu pengetahuan, tata kelola pemerintahan, tata kelola ekonomi, dan juga tata kelola pertahanan. Dengan meletakkan semua disiplin ilmu di atas kebenaran firman Tuhan, di atas Taurat Musa, maka akan memudahkan segala usaha, segala pekerjaan, dan akan berhasil dengan maksimal, sehingga membuat rakyat sejahtera dan panjang umur tentunya. Yang pertama. Yang kedua, saudaraku yang kasih Tuhan, hiduplah dalam kasih, ayat 3-4. Musa memerintahkan umat Israel yang akan memasuki tanah Kanaan untuk mengasihi Tuhan Allah, menjadikan Tuhan sebagai sentral, menjadi fokus kasih itu. Dan umat Tuhan diperintahkan untuk mengasihi sesamanya, seperti yang termuat di dalam 10 perintah Tuhan. Bapak yang kasih Tuhan, dan itu ditegaskan kembali oleh Salomo untuk bisa menikmati hari-hari yang baik, melewati hidup yang mendapatkan sambutan kasih adalah mengasihi Allah dan sesama dengan setia. Demikian juga dengan kita semua. Kita akan mengalami kasih Allah yang berlimpah-limpah dan akan mendapatkan sambutan yang penuh cinta, sambutan yang penuh sayang, sambutan yang penuh kasih oleh saudara-saudara kita, teman-teman kita, sahabat-sahabat kita, oleh orang-orang di sekitar kita, oleh masyarakat di mana kita boleh tinggal. Ketika kita dengan sungguh-sungguh dan dengan setia mengasihi Tuhan dan sesama kita. Itu yang kedua, saudaraku. Yang ketiga, saudaraku yang dikasihi Tuhan, percayalah dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Ayat 5-8. Bapak yang dikasihi Tuhan, untuk bisa melewati, untuk bisa menikmati suatu kehidupan yang baik, kehidupan yang menenteramkan hati, pikiran, umat Tuhan diperintahkan untuk percaya kepada Tuhan. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu.
dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Percaya sepenuhnya kepada Allah, tidak mengandalkan kemampuan, tidak mengandalkan kekuatan, tidak mengandalkan kekayaan, tidak mengandalkan kekuasaan, tetapi menyerahkan segala rencana, segala usaha, segala pekerjaan, segala pergumulan, bahkan segenap hidup kepada Tuhan, Sang Pemilik kehidupan, Tuhan Sang Sumber kekuasaan dan kekayaan. Tuhan Yesus bersabda, "Marilah kepadaku, hai yang letih lesu dan beban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu." Di sini Tuhan meminta umatnya percaya sepenuh hati, percaya dengan sungguh-sungguh kepadanya, dan sebagai upahnya, sebagai ganjarannya adalah kelegaan, kelepasan, kebebasan atas segala beban hidup yang menindihnya. Jika kita mau, saudaraku yang kita mendapatkan pertolongan Tuhan atas segala beban hidup yang menindih kita, yang membuat kita tertekan, yang membuat kita tidak nyaman, yang membuat kita menderita, percayalah kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Percayalah kepada Tuhan dengan sepenuh hati. Itu yang ketiga. Yang keempat, saudaraku yang dikasihi Tuhan, persembahkanlah harta terbaikmu kepada Tuhan. Ayat 9-10. Kisah Kain dan Habel memberi pelajaran yang baik dalam memberi kepada Tuhan. Habel memberi yang terbaik, memberi yang sesuai dengan kehendak Allah, dan Tuhan berkenan. Demikian pula Abraham memberi yang terbaik dalam hidupnya, yaitu Ishak, dipersembahkan kepada Tuhan, dan oleh karenanya Tuhan berkenan, dan Tuhan memberikan gantinya domba untuk menggantikan Ishak, serta memberkati Abraham. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, demikian pula Salomo memerintahkan umat Tuhan memberi yang terbaik dalam penghasilannya, dalam berkat-berkat mereka, sehingga Allah Sang Sumber kehidupan dan Sang Sumber kekayaan akan mengisi penuh lumbung-lumbungmu, dan bejana pemerahanmu akan meluap air buah anggur. Demikian pula dengan kita, saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika kita memberi yang terbaik dari apa yang kita punya, maka kita akan diberkati rezeki yang berlimpah, segala usaha kita dibuatnya berhasil. Anak cucu kita tidak akan meminta-minta, tetapi akan berkuasa atas bumi ini. 4 hal yang Salomo ajarkan untuk hidup berkelimpahan. Yang pertama, saudaraku, pegang teguh ajaran dan perintahnya. Yang kedua, hiduplah dalam kasih. Yang ketiga, percayalah kepada Allah. Dan yang keempat, persembahkanlah yang terbaik kepada Tuhan. Tuhan memberkati. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tetap jaga kesehatan, jaga jarak, cuci tangan pakai sabun. Senantiasa bersukacita dan bersyukurlah selalu. Tuhan memberkati. Amin.